Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Aulia Rahman, NPM 282602202. Di sini saya akan menjelaskan mind map mengenai eh, nyeri buang air kecil atau bisa disebut juga infeksi saluran kemih pada blok kidney and urinary tract. Jadi di sini infeksi saluran kemih ialah adanya infeksi yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri dalam saluran kemih, meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai kandung kemih, di mana pada etiologi infeksi saluran kemih ini terdapat beberapa bakteri. Yang pertama itu ada Escherichia coli, di mana ini merupakan bakteri yang paling sering menyerang pada infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Haemophilus, dan Staphylococcus coagulase negatif. Selanjutnya untuk faktor risikonya biasanya itu terkena pada orang dengan usia tua, riwayat DM, dan adanya imun terganggu. Dan ada gangguan persarapan pada kandung kemih. Obstruksi saluran kemih, seperti tumor atau batu. Selanjutnya, biasanya pada wanita eh, disebabkan akibat uretranya terlalu pendek, melakukan hubungan seksual, penggunaan alat kontrasepsi, yang mengubah flora bakteri normal vagina dan jaringan perineum. Dan untuk pada pria, biasanya hipertrofi prostat, prostatitis bakteri, dan hubungan seks anal. Selanjutnya, untuk klasifikasinya itu ada terbagi dua. Yang pertama itu ISK sederhana atau tak berkomplikasi, di mana dijumpai pada keadaan saluran kemih dan fungsi ginjal normal. Dan yang kedua yaitu ISK berkomplikasi, di mana dijumpai pada keadaan saluran kemih abnormal, misalnya batu, saluran kemih, reflux vesicoureteral, sikatrix ginjal, obstruksi pada plegia, atonia vesika, kateterisasi kontinu, prostatitis kronik, kelainan daya tahan tubuh seperti neutropenia, terapi imunosupresif, DM, dan gangguan fungsi ginjal. Untuk diagnosanya, itu pertama melakukan anamnesis, eh, mana pada infeksi saluran kemih atas ditanyakan seperti adanya nyeri pinggang, demam, menggigil, mual, muntah, hematuria. Selanjutnya pada infeksi saluran kemih bawah itu ada pola disuria, nyeri suprapubik. Untuk pemeriksaan fisiknya, febris, nyeri tekan suprapubik, nyeri ketok sudut stop vertebra. Untuk pemeriksaan penunjang biasanya didapati pemeriksaan darah, leukositosis, LED meningkat, CRP atau C-reaktif protein. Dan urinalisis didapati leukositoria, nitrit, protein, dan darah. Untuk tata laksananya, biasanya diberikan ciprofloxacin, bahan antibiotik golongan quinolon. Cara kerjanya itu menghambat DNA, kinase sehingga sintase DNA kuman terganggu. Biasanya dosis yang dipakai itu 250 sampai 500 mg, diminum 2 kali 1 selama 3 sampai 7 hari. Itu efek sampingnya biasanya mual, muntah, ruam kulit, diare, abnormalitas tes laboratorium, fungsi hepar. Selanjutnya ada amoxilin. Itu merupakan golongan penisilin. Untuk cara kerjanya itu menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel mikroba. Untuk dosisnya biasanya 500 mg 3 kali 1 selama 7 sampai 10 hari. Efek sampingnya itu mual muntah, sakit kepala, diare, sakit perut, dan ruam. Selanjutnya ada ceftriaxone, yaitu golongan cephalosporin generasi 3. Cara kerjanya itu menghambat sintesis dinding sel. Dosisnya 2 gram 1 kali 1 intravena atau intramuskular, dan biasanya dikasih 3 sampai 7 hari. Selanjutnya untuk efek sampingnya itu mual muntah, diare, nyeri perut, ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan ringan pada wajah atau lengan. Selanjutnya ada gentamisin atau golongan aminoglucosida. Cara kerjanya itu mengganggu proses produksi protein yang dibutuhkan untuk dinding sel bakteri. Dosisnya 3 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Untuk
per hari 1 kali 1. Efek sampingnya itu mual muntah, diare, kehilangan nafsu makan, ruam kulit, dan gatal-gatal. Yang terakhir ada levofloxacin, di mana itu golongan quinolon dengan cara kerja menghambat enzim yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri. Itu dosisnya itu 250 sampai 500 gram, diberikan 1 kali 1 selama 3 sampai 5 hari. Itu efek sampingnya itu mual muntah, diare, nyeri perut, ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan ringan pada wajah atau lengan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan referensi pada mind map saya pada pagi hari ini. Mungkin bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.